Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan di malam hari ini hadis yang ke-553, masih dalam pembahasan jenazah. Tidak apa-apa, tidak gitu. Biar ditutup. Santai. Iya, maksudnya biar di belakang ya. Alhamdulillah. Biar ketutup itu enggak apa-apa. Baik, kata penulis rahimahullahu taala di hadis 553, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala asri'u bil jinazati. Kita sudah bilang dulu boleh kasroh boleh fathah. Cuman sekarang kan kita kasroh karena dia lagi pikul, bukan jenazah yang dia pikul tapi kerandanya. Asri'u bil jinazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaihi. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asri'u bil jenazah, persegera, percepat langkah kalian. Nanti kita akan jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan percepat langkah. Sebentar. Jelas makna hadis ini dulu terjemahannya. Asri'u bil jinazati. Persegera, percepat langkah kalian dengan membawa jenazah, yaitu memikul kerandanya. Fa in taku solihatan, kalau dia adalah jenazah yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu adalah yang terbaik yang kalian kedepankan, yang kalian percepat langkah kalian ke kuburan. Jadi kalau jenazah yang soleh itu jenazah yang paling baik yang kita segerakan, karena dia menanti jasadnya untuk segera masuk ke dalam kuburan. Karena ruhnya setelah dikasih naik ke langit kembali ke bumi, jadi menunggu jasadnya dikuburkan. Wa in taku siwa dalika, kalau selain itu, yaitu bukan orang yang soleh, bukan jenazah yang solehah, fasyarrun tad'unahu ala riqabikum, maka yang paling buruk yang kalian letakkan di atas pundak kalian. Jadi serba salah. Iya, kalau kita segerakan maka itu yang terbaik. Kalau juga kita perlambat sementara dia bukan jenazah yang soleh, maka itu adalah yang terburuk yang kita letakkan di atas pundak kita. Maka dua-duanya harus disegerakan.
Hadis ini Masya Allah terkait dengan masalah orang yang mengantar jenazah. Hukum mengantar jenazah dan memikulnya ke kuburan disebutkan oleh para ulama dia fardu kifayah, karena hukum menguburkan jenazah fardu kifayah. Hukum menguburkan jenazah fardu kifayah. Kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka wajib hukumnya. Artinya gini, menguburkan wajib. Bisa nggak mayatnya langsung pergi ke sana tanpa kita antar, tanpa kita pikul ke sana? Kan nggak bisa, kan dia nggak bisa jalan sendiri. Kalau ada jalan sendiri itu setan, itu bukan mayat. Iya. Jadi hukum mengantarnya, membawanya ke kuburan adalah sama dengan hukum menguburkannya. Sama. Hukum menguburkannya adalah fardu kifayah, wajib kifayah, maka demikian pula mengantarkan ke kuburannya fardu kifayah. Berdalil dengan kaidah tadi yang barusan kami sebutkan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan lewat itu, maka hukumnya wajib. Maka hukumnya wajib. Itu dalil pertama. Dalil kedua, hadits yang ada di hadapan kita. Kata Nabi apa? Asri'u bil janazati. Segera disuruh, percepat dalam mengantarkan jenazah. Diperintahkan untuk mengantarkan segera. Arti hukumnya adalah wajib. Adalah wajib. Ini hukumnya dulu. Kemudian hukum mempercepat langkah ketika mengantar jenazah. Sepakat para ulama rahimahumullah, tidak ada silang pendapat sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi di kitab beliau Al-Majmu'. Beliau orang Syafi'iyah. Beliau juga mensyarah kitab Syarhul Muhadzab, matan fikih dari kalangan Syafi'iyah. Beliau bilang wattafaqal ulama'u ala istihbabil isra' bil janazah. Sepakat ulama akan sunnahnya mempercepat langkah dalam mengantar jenazah. Illa ayyukhafa minal isra'in fijaril mayyit. Kecuali dikhawatirkan kalau kita percepat langkah, mayatnya akan jatuh. Ya, dibilang di sini infijar, mayatnya akan meledak. Karena kita bersegera, saya akan jatuh dari kerandanya. Tidak boleh. Tidak boleh, kita jalan biasa. Iya. Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ini perhatikan, kita nukil ini karena apa maksudnya mempercepat dalam mengantarnya. Wa qala Syafi'i, kata Imam Nawawi, berkata Imam Syafi'i rahimahullah yang punya madhab Syafi'i, al-muradu bil isra fauqal masyil mu'tad dunal khabar. Yang diinginkan dengan segera di sini yaitu berjalan lebih dari biasanya tapi tidak lari. Berjalan lebih dari biasanya tapi apa? Tidak lari. Kita bilang berjalan cepat. Cuman tidak lari. Duna romal. Di bawahnya lari kecil. Karena kan ada lari-lari kecil, ada lari besar. Ini cepat di sini maksudnya Imam Syafi'i bilang berjalan cepat tapi tidak lari. Berjalan cepat tapi tidak lari. Itu maksudnya. Iya. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dalam hal ini tidak ada perselisihan akan sunnahnya. Yang menukil berbeda dengan mayoritas ulama madhab dalam masalah ini adalah hanya Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Kalau Ibnu Hazm bilang wajib. Tidak boleh tidak. Berdosa orang kalau tidak mempercepat langkah
ketika dia apa? Memikul jenazah. Iya. Kalau Ibn Hazm rahimahullah, iya. Cuman yang benarnya adalah apa yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi, demikian pula Al-Imam Ibnu Qudamah, dalam hal ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah hal tersebut. Walaupun apa yang dipegang oleh Ibn Hazm tadi itu juga dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Mereka beralasan asal dalam perintah adalah wajib. Tidak ada yang memalingkan dari perintah tersebut. Dari perintah tersebut. Cuman yang paling dekatnya adalah sunnahnya hal tersebut. Kita berjalan cepat. Kemudian masalah tambahan di sini. Satu masalah tambahan juga. Apa hukum memindahkannya? Karena nanti tidak berulang lagi disinggung. Ini mengantar jenazah. Apa hukum memindahkan jenazah dari satu daerah ke daerah yang lain? Meninggal di Makassar, dikubur di Bulukumba. Iya. Seperti itu misalnya. Apa hukumnya? Iya. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, yaitu dalam madhab Syafi'iyah. Beliau bilang di kitab Al-Adhkar, idza awsa ayyumqal ila baladin akhar la tunfat wasiyatuh. Kalau dia wasiatkan untuk dipindahkan ke daerah lain, dia wasiatkan, kalau saya meninggal nak, bawa saya ke sana. Daerah lain, kalau dia wasiatkan, maka kata beliau tidak boleh dilakukan. Kenapa begitu? Karena menurut mazhab Syafi'iyah haram memindahkan mayat dari daerah lain, dari daerah tempatnya meninggal ke daerah lain. Menurut mazhab Syafi'iyah itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Jadi kalau orang Indonesia ini mazhabnya ini tidak boleh pindahkan. Yeah. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, alal madhabis sahihil mukhtar alladzi qalahul aktsarun. Ini di atas pendapat yang dipilih, yang sahih, yang disebutkan oleh kebanyakan. Oleh kebanyakan. Jadi ini pendapat mayoritas Syafi'iyah. Demikian pula dalam madhab Hambaliyah. Mereka bilang la yunqal al-mayyit min baladihi ila baladin akhar. Tidak boleh dipindahkan mayat jenazah orang yang meninggal dari satu negeri, dari satu daerah ke daerah yang lain. Illa li gordin sahih, kecuali ada tujuan yang benar. Kecuali ada tujuan yang benar. Seperti yang mereka katakan, idza kana naqlul mayyit min biladi syirki ila biladil Islam. Misalnya dipindahkan dari negeri penuh dengan kesyirikan khurafat kepada negeri Islam. Boleh. Dia meninggal di mayoritas kafir. Boleh dipindahkan ke mana? Ke mayoritas daerah yang muslim. Boleh. Ini namanya apa? Gordun sahih, tujuan yang benar. Adapun kalau tidak ada maslahatnya sama sekali, maka tidak boleh dipindahkan. Kenapa? Karena kalau kita pindah, itu memperlambat jenazahnya untuk dikuburkan. Sementara Nabi bilang apa tadi? Asri'u bil janazati. Asri'u bil jinazati. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimuna lahu. Segerakan jenazah. Segerakan jenazah. Kalau dia jenazah yang soleh, maka itu yang terbaik yang kalian segerakan. Kalau tidak soleh, maka itu yang paling buruk yang kalian simpan lama-lama di atas permukaan bumi ini. Ini kata Nabi. Jadi kalau kita asalnya kan begitu, kita segerakan keluar dari daerah tempatnya, itu akan memperlambatnya. Akan memperlambatnya. Cuman itu tadi, kalau apalagi Syafi'iyah ya, orang Syafi'iyah memang haram untuk memindahkan dari satu daerah ke daerah lain. Haram kalau Syafi'iyah. Karena mereka menganggap itu tidak ada ya contoh dan tidak dibolehkan. Tidak pernah ada dari masa Nabi SAW dia meninggal di Makkah harus pindah ke Madinah, atau dari Madinah pindah dulu ke Makkah. Tapi di mana dia meninggal, di daerah itulah dia dikubur. Di daerah itulah dia dikubur. Ini hukum yang dinukil dalam masalah tersebut.
kecuali itu tadi kalau ada maslahat yang benar, ya, seperti yang kami sebutkan tadi, dia meninggal di daerah kafir, ingin dipindahkan ke daerah muslim, maka itu boleh. Itu yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga semua yang ada dalam anggota Lajnah Daimah. Iya, yang ada dalam anggota Lajnah Ad-Daimah. Kemudian masalah berikutnya, masalah cabang lagi sebelum kita masuk di hadis berikutnya. Ada dua masalah. Iya, siapa tahu nanti akan ditanyakan, sekalian juga kita sebutkan. Siapa yang memikul jenazah? Iya. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di kitab beliau kitab dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bilang la yahmilul janazah illa rijal. Tidak boleh memikul jenazah kecuali laki-laki saja. Jadi membawa jenazah itu tidak boleh kecuali siapa? Laki-laki, tidak boleh perempuan. Tidak boleh perempuan. Sama saja apakah yang meninggal itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah wala khilafa fi hada, tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Bahwa yang memikul jenazah adalah siapa? Laki-laki. Tidak ada perselisihan. Kenapa? Mereka sebutkan alasannya seperti Imam Nawawi, li'annan nisa'a yad'ubna anil haml. Karena perempuan itu lemah untuk memikul jenazah. Nanti tiba-tiba dia, ya. Demikian pula warubba man kasyafa minhunna syai'un law hamalna. Kadang juga akan tersingkap auratnya perempuan kalau dia apa? Yang memikul jenazah. Ia memikul jenazah saat dia memikulnya. Jadi ini dinukil kesepakatan bahwa jenazah laki-laki ataupun perempuan yang memikul jenazahnya adalah apa? Laki-laki. Adalah laki-laki. Terus bagaimana cara memikulnya? Bagaimana cara memikul jenazah itu? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa jenazah itu ya dipikul di atas ya sarir atau lauh. Ya sekarang kita alhamdulillah kan ada kerandanya. Itu yang disebutkan, disunahkan untuk dipikul di atas itu. Itu yang mereka sebutkan. Iya. Tidak ada ketentuan alatnya itu. Tidak ada ketentuan alatnya harus bagaimana. Tidak ada. Yang penting satu saja syaratnya. Tidak ada bentuk ihanah terhadap mayat yang dipikul itu. Jadi boleh dengan apa saja dipikulnya. Boleh dengan apa saja. Yang penting tidak ada apa? Penghinaan terhadap si mayat dengan alat tersebut. Dengan alat tersebut. Dan cara memikulnya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah di kitab beliau Al-Muhalla di permasalahan 609. Beliau bilang yuhmalu an-na'ash kama yasha'ul hamil. Beliau bilang kerandanya itu ya dipikul terserah bagaimana yang diinginkan oleh orang yang memikulnya. Itu kata beliau di awalnya. Insya'a min ahadi qawaimihi. Kalau dia ingin boleh dari salah satu qawaimnya. Apa qawaim itu? Itu yang kalau rumah berarti tiangnya. Kalau keranda apanya? Hah? Pegangannya. Pegangannya kan ada itu yang kiri kanan. Kalau dia mau maka di situ semuanya berada di qawaimnya itu, di pegangannya. Ya, boleh. Wa insya'a bainal amudain. Kalau dia juga mau boleh antara dua amud, antara dua apanya itu? Bambu atau apa? Iya. Boleh misalnya gini, di keranda itu ditaruh lagi tiang begini, kayu. Jadi supaya pikulnya apa? Di belakang semuanya sejajar begini, jadi tidak lurus, tapi sejajar begini. Di belakang kemudian di mana? Di depan. Boleh. Boleh. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, demikian pula Abu Hanifah rahimahullah.
Abu Hanifah rahimahullahu taala. Terserah mau bawanya. Iya. Cuman kalau Imam Syafi'i rahimahullah kalau beliau bercerita tentang mana yang lebih utama, beliau lebih mengutamakan itu antara dua amud yang bukan yang berurut begini, tapi ke samping dua. Itu kalau Imam Syafi'i lebih utama katanya di bawah seperti itu. Cuman dalil bilang lebih utamanya itu sebenarnya tidak ada. Makanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm itu semuanya boleh. Yang jelas mayatnya ya dibawa ke kuburan. Mayatnya dibawa ke kuburan. Ini terkait dengan membawanya. Sekarang hadis berikutnya 554 keutamaan orang yang mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Kata beliau wa anhu, dan darinya juga yaitu dari Abu Hurairah yang tadi yang membawakan hadis 553 tadi. Qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal jinazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta turfan falahu qiraton kila wa mal qiraton qala mitlul jabalainil azimaini muttafaqun alaih. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, jadi dia tunggu sampai jenazah itu disolati, dia ikut solat mensolatinya, falahu qirat, maka baginya 1 qirat pahalanya. Keutamaan mensolati jenazah 1 qirat. Siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, artinya dia datang solati sampai dikuburkan, hatta turban sampai dikuburkan, falahu qiraton, baginya 2 qirat. Ditanya kepada Nabi SAW, apa itu qirat? Berapa nilainya? Maka kata Nabi, mitlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung besar. Ini keutamaan. Jadi sholat jenazah itu sudah merupakan hak kita dan hak si mayat kepada kita. Dia memiliki keutamaan. Sampai diantarkan, maka 2 qirat. 2 qirat, 2 gunung besar. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, hatta tudau fil lahat. Siapa yang menyaksikannya sampai diletakkan di lahat, itu baginya 2 qirat. Walil Bukhari, di dalam lafaz Imam Al-Bukhari, lafaz Imam Al-Bukhari ini menunjukkan apa syaratnya supaya dapat 2 qirat. Apa syaratnya supaya kita dapat 2 qirat? Man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha wa yufragu min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mitlu uhudin. Ini Masya Allah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada syaratnya supaya kita dapat 2 qirat. Dan 2 gunung tadi itu maksudnya gunung apa? Di sini jelaskan. Kata beliau rahmatullah, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim. Kalau kafir tidak dapat apa-apa, karena tidak boleh kita pergi ikuti. Iya. Nabi bilang jenazah muslimin, jenazahnya seorang muslim baru dapat qirat. Jadi jangan ayo mi, biar kafir tapi kan qirat. Enggak. Jenazahnya muslim, Nabi yang bilang. Iya, siapa yang mengikuti jenazah muslim imanan wahtisaba, karena keimanan dan dia mengharap pahala. Itu syaratnya. Kita ikuti bukan karena biasa kita kalau untuk rame-rame, mumpung ada klakson besar motorku, iya ikut juga. Jadi harus apa? Kita ikut karena keimanan dan mengharap pahala, bukan ikut rame-rame. Iya, mumpung enak ini ndak pakai helm kalau jenazah. Iya, ini ndak. Kita memang ikut karena apa? Kata Nabi, keimanan dan harap pahala. Itu syarat itu yang tadi disebutkan di tadi. Iya. Wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha, dan dia bersamanya sampai disolati, kemudian selesai dari penguburannya. Maka fa innahu yarji'u bi qiratain, maka dia akan kembali pulang dengan membawa 2 qirat. Syarat itu
Yang diantar muslim. Kemudian dia mengantar, dia antar karena mau pahala. Dia solati sampai antar ke kuburannya, maka dia akan kembali membawa 2 kirot. Setiap kirot itu seperti gunung Uhud. Setiap kirot seperti gunung Uhud, gunung besar. Iya, gunung Uhud itu gunung besar, gunung batu besar. Iya. Ini keutamaan. Hadis ini sangat jelas ya. Hadis ini sangat jelas. Tentunya penulis menyampaikan kepada kita untuk memberikan semangat kepada kita, ya, dalam hal melakukan ibadah yang satu ini, yaitu menyaksikan orang yang meninggal, mensolatinya, kemudian kita mengantarnya sampai di kuburannya. Itu di samping itu tadi yang kami sebutkan merupakan hak muslim atas muslim yang lain adalah mengikuti dan mengantarkan jenazahnya. Itu haknya. Kita juga akan mendapatkan apa? Keutamaan di dalam melakukan hal tersebut. Ini Masya Allah. Masih bisa? Satu lagi? Bisa ya? Enggak. Tapi banyak pertanyaan tak sebentar Pak Syarif. Baik. Satu hadis lagi, 555. Kata beliau an Salim an Abi, dari Salim, dari bapaknya. Salim anaknya Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Iya, dari Salim itu Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dari bapaknya itu Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Annahu ra'an Nabi, bahwasanya dia yaitu Ibnu Umar, bukan Salim, karena Salim tidak melihat Nabi. Salim tidak melihat Nabi, kan dia tabi'in, bukan sahabat. Bahwasanya beliau yaitu Abdullah, bapaknya beliau melihat Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar, melihat Nabi dan Abu Bakar dan Umar yamshuna amamal jenazah, mereka berjalan di depan jenazah. Rawahul khamsah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam 5, Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah 5. Wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa allahu An-Nasai wa ta'ifatun bil irsal, dicacati, dianggap cacat oleh Al-Imam Nasai dan sekelompok dari ulama hadis yang lain bahwa ini adalah hadis yang mursal, yaitu bukan dari Salim, dari bapaknya, bukan. Ini adalah mursalnya Al-Imam Az-Zuhri, dan itu yang benarnya. Hadis ini dhaif. Cuman boleh ingin menyampaikan kepada kita satu hukum. Kalau kita antar jenazah, di mana kita posisinya? Kalau kita mengantar jenazah, kita di mana posisinya? Iya. Kiri kanan, depan belakang. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Iya. Baik, berselisih para fuqaha. Iya. Baik, alhamdulillah. Dalam hal ini Masya Allah, perlu kita perhatikan bahwa semua sebenarnya para ulama madhab membolehkan di mana saja. Boleh di depannya, boleh di belakang, boleh di kanan, boleh di kiri. Hanya saja mereka berselisih yang utama di mana. Karena kan kadang kita tahu carinya yang utamanya di mana, posisi terbaik saya. Iya, ya. Tunggu dulu Pak. Kita baru bertanya. Iya. Baik. Jadi mereka berselisih mana yang lebih utama. Kalau bolehnya, boleh semuanya. Boleh depannya, jenazah di belakang. Boleh di belakang, jenazah depan. Boleh kiri kanannya. Mereka berselisih mana yang lebih utama. Mayoritas ulama
Mereka berpendapat bahwa yang lebih utama itu kata mereka di depannya. Jadi di depan orang mengantar, jenazahnya di mana? Di belakangnya. Iya. Ini mayoritas. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar yang ada di buku, cuman haditsnya dhaif. Yang mengatakan di mana? Utama di depan dengan hadits itu, tapi haditsnya apa? Dhaif. Kan itu bukan Abdullah bin Umar yang benarnya. Itu yang benarnya adalah mursalnya Al-Imam Az-Zuhri, salah satu rawi dari hadits. Jadi ada dalilnya, cuman dhaif. Ada lagi sekelompok dari fuqaha, mereka bilang di belakang. Mereka bilang apa? Di belakang. Dalilnya hadis yang sebelumnya dengan lafaz man tabi'a, siapa yang mengikuti. Namanya mengikuti di mana? Itu dia bilang. Namanya ikuti di mana? Di belakang. Cuman tadi itu kan umum, pahala orang yang pergi mengantar, bukan posisinya. Siapa mengantar, bukan siapa mengikuti. Dipahami ini? Jadi ini lagi, batal lagi. Itu pendapat dari Abu Hanifah rahimallahu taala. Dan itu juga yang dipilih oleh Syekh Albani rahimallahu. Sementara sekelompok ulama lain lagi, ini adalah pendapat dari kalau sahabat Anas bin Malik, demikian pula Imam Al-Bukhari dan sebelumnya Imam Ats-Tsauri, ya. Imam Al-Bukhari dan yang kami sebutkan tadi itu dalam hal ini bil khiyar, orang yang mengantar jenazah terserah mau pilih yang mana, semuanya utama. Semuanya utama. Kenapa? Karena semuanya tidak sahih tadi. Bahkan datang asar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Anas bin Malik sahabat Nabi, beliau berkata, antum musyi'un, kalian ini pengiring jenazah yang mengiringinya sampai ke mana? Ke kuburannya. Famshu baina yadaiha, maka berjalanlah, kalau mengiringi berjalanlah di depannya, wa khalfaha, dan di belakangnya, wa an yaminiha, dan di kanannya, wa an shimaliha, dan di kirinya. Asar Anas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad dalam sahihnya. Tanpa sanad dalam sahih Bukhari. Ini yang paling mendingnya, yang paling kuatnya. Jadi yang mengantar jenazah itu adalah apa? Boleh utama di mana saja, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya dibolehkan, dan itu semuanya utama. Dan itu pendapat yang ketiga itu yang paling kuat insyaallah, bahwa hal ini diberikan keluasan kita dimanapun. Boleh nggak berjalan kaki? Harus berjalan kaki atau pakai mobil? Iya, dalam mengantar jenazah. Kalau pulang sepakat, boleh naik kendaraan. Tidak ada perselisihan. Kalau pulang boleh naik kendaraan. Iya. Boleh kalau pulang. Dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hal ini, wattafaqu ala annahu la ba'sa birrukubi firruju. Para ulama sepakat tidak mengapa kalau naik kendaraan ketika pulang. Perginya ini. Iya. Perginya. Apakah boleh naik kendaraan? Iya. Sekelompok dari ulama rahimahullah, dan ini pendapat kebanyakan dari Syafi'iyah, makruh naik kendaraan. Ikuti makai ini Syafi'iyah juga. Makruh naik kendaraan kalau mengantar jenazah. Perginya, pulangnya boleh naik kendaraan. Terserah naik Grab kah, Gojek apa terserah. Yang penting perginya makruh naik kendaraan. Sunahnya jalan kaki. Sunahnya jalan kaki. Mereka ini berdalil dengan hadits Tsauban. Jadi ada haditsnya. Kalau pergi jalan kaki, pulang naik kendaraan. Mereka berdalil dengan hadits Tsauban dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW melihat beberapa orang mengantar jenazah, mereka naik kendaraan. Naik kendaraannya.
Kata Nabi, ala tastahyun, inna malaikatallahi ala aqdamihi wa antum ala duhurid dawab. Tidakkah kalian malu? Malaikat-malaikat Allah jalan kaki mengantar jenazah orang. Malaikat juga ikut. Tidakkah kalian malu? Malaikat-malaikat Allah jalan kaki sementara kalian di atas kendaraan. Tidak malu kalian sama malaikat. Jadi ini hadis menunjukkan apa? Kita tidak malu sama malaikat. Iya kan? Ini menunjukkan dianjurkan untuk jalan kaki. Tapi hadis ini dhaif sekali. Nih, hadis ini adalah hadis yang dhaif sekali. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Bakar ibn Abi Maryam. Dia adalah ad-dhab, bahkan syadidud dhaif. Lemah sekali rawinya. Jadi hadisnya alhamdulillah dhaif. Dhaif. Iya. Ini pendapat dari orang Syafi'iyah. Berdalil dengan hadis itu tapi hadisnya dhaif. Sebagian Hanabila berpendapat boleh saja naik kendaraan, lebih utama jalan kaki. Lebih utama jalan kaki, tapi boleh naik kendaraan dalam mengantarnya, Dan ini pendapat tentunya yang lebih dekat karena dhaifnya hadis tadi itu. Karena kita mengatakan makruh itu butuh dalil. Butuh dalil. Nah, ada dalilnya tadi tapi apa? Dhaif. Maka asalnya boleh. Maka asalnya apa? Boleh kita jalan kaki, boleh juga kita apa? Naik kendaraan. Apalagi kata para ulama, kalau dia jauh. Kalau dia apa? Jauh. Maka naik kendaraan boleh. Naik kendaraan boleh. Ini alhamdulillah selesai. Kita akhirkan lagi nanti hadis yang berikutnya, alhamdulillah. Baik, ada sini pertanyaan. Silakan Pak Syahrir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memakai alas kaki ketika masuk di kuburan? Yang kedua, melihat beberapa kuburan di Makassar itu banyak yang berdempet-dempetan, Ustaz. Seperti di Dadi, kuburan Dadi berdempetan. Jadi mengenai masalah keutamaan mengantar jenazah itu, apabila kita mengantar jenazah kemudian kita melewati kuburan ini, Ustaz, terkadang injak-injak. Jadi apakah kita masih bisa mendapatkan keutamaan atau pahala mengantar jenazah? Terima kasih, Ustaz. Baik, tetap dapat Pak Syahril, cuman pakai sandal itu tadi dilarang. Nanti akan datang ya pembahasan penutup itu Pak Syahril, cepat sekali kita tanya. Iya. Nanti kan kita setelah menguburkan itu baru ada kita bahas nanti sandalnya. Iya. Ada nanti akan datang pembahasannya itu bahwa ketika seorang masuk di kuburan itu dia buka sandalnya. Tidak pakai sandal. Iya. Iya. Jadi dia sebetulnya Pak Syahril sudah mau antar besok, Pak. Jadi iya. Sunnahnya itu kalau kita masuk di kuburan tidak pakai sandal. Tidak pakai sandal. Sunnahnya. Bahkan dilarang menginjak kuburan dengan sandal. Itu hal yang dianjurkan seperti itu. Iya. Cuma kalau kita lakukan, tetap dapat pahala ikut jenazah dan berdosa dengan apa yang kita lakukan. Berdosa dengan apa yang kita lakukan. Adapun ditanya, dapat nggak keutamaan itu? Dapat. Karena kan masalah pakai sandal itu adalah mengurangi pahalanya. Ia mengurangi pahalanya. Dia masalah mendapat keutamaan itu ya umum. Siapa ikuti jenazah maka dia dapat 2 qirot kalau sholat sampai mengikutinya. Iya. Karena kuburan katanya berdempetan. Seharusnya di kuburan ada ya jarak untuk jalan. Tidak semuanya langsung berdempetan. Iya, untuk supaya kuburan itu tidak diinjak, tidak diinjak. Kalau di Dadi mahal ya? Tidak ada ya Pak. Iya. Baik. Kan kita antar tidak harus sampai ke lubang kuburan, Pak. Kan yang penting sampai ke kuburan Dadi, orang masukkan di lahatnya, kan sampai diletakkan. Bukan kita yang meletakkannya. Sampai diletakkan sudah dapat. Tidak harus kita masuk. Kecuali kita mau turun di kuburannya, boleh. Ada masalah atau ke sana.
Di sini ada pertanyaan, dulu pernah mendatangi acara kematian orang Nasrani, dan bagaimana cara bertobat darinya? Tobat saja, beristighfar. Iya, tidak ada cara lain kecuali apa? Beristighfar atas hal tersebut. Bagaimana kalau mayat yang tidak dikuburkan? Contoh yang ada di rumah sakit. Maksudnya ada mayat disimpan terus. Oh, itu kan ada maslahat namanya. Ada maslahat bahwa misalnya dia berkasus. Nah, itu namanya ada maslahat. Bukan tidak pernah dikuburkan, pasti nanti dikuburkan. Pasti dikuburkan. Maksudnya bagaimana, apa yang ditanyakan ini? Maksudnya bagaimana miruhnya? Tidak kembali-kembali. Kembali di situ kuburannya. Di situ kuburannya untuk sementara. Sampai maslahatnya itu selesai. Bagaimana hukum jenazah yang dipindahkan dari rumah ke pemakaman yang sudah lama dikuburkan di dalam rumah tersebut? Gimana caranya untuk memindahkannya sesuai syariat? Jadi ada kuburan, dikubur di rumah, atau dulu dikubur di halaman rumah, kemudian anak-anaknya datang mau perluas rumah atau bangun lagi rumah yang baru di situ. Iya, maka yang harus dilakukan adalah memindahkan kuburannya. Wajib, karena kalau langsung dibangun rumah di atasnya, maka dia akan pertama akan sholat di atas kuburan, itu batal sholatnya. Maka dia pindahkan kuburannya. Cara memindahkannya, dia gali saja sekadar berapa jauh orang itu biasa dikuburkan, kemudian dia angkat apa? Tanahnya. Kan ada ciri-cirinya biasanya, karena tulang ekor tidak hancur dimakan tanah. Tulang ekor itu tidak hancur dimakan tanah. Iya, itu nanti kan manusia dibangkitkan dari situ, dari tulang ekornya itu. Jadi bisa nanti dilihat tulangnya, baru diangkat tanahnya, dipindah ke kuburan. Itu yang wajib dilakukan. Tidak boleh langsung bangun. Itu yang wajib dilakukan. Jadi cara memindahkannya seperti itu. Gali saja, cari orang yang berpengalaman. Biasanya kuburan itu sejarak apa ke bawah? Ya, apa tingginya untuk mencapai apa? Kuburan. Setelah yakin bahwa itu sudah capai, maka kita angkat tanahnya, taruh di kain, kubur di kuburan kaum muslimin. Bahkan para ulama menjelaskan, walaupun tidak mau bangun rumah di situ. Iya, kita pindahkan juga. Kenapa? Karena asalnya kuburan kaum muslimin dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, bukan sendiri. Itu asalnya. Iya, walaupun tidak ingin bangun rumah, wallahu alam. Itu yang dijelaskan insyaallah dalam hal tersebut. Apakah benar ada hadis bahwa makmum jangan berdiri sampai ia melihat imam di tempatnya? Contoh orang sholat sunnah antara adzan dan iqamah, kemudian selesai lalu iqamah tapi imam belum maju. Apakah benar kita tidak boleh berdiri sampai melihat imam? Enggak tahu. Tidak tahu. Tapi tidak berbahaya kalau saya tidak tahu. Siapa tahu saya tidak tahu memang. Iya, tapi ada begitu. Tapi saya belum tahu. Apakah ada perkataan Syekh bin Baz rahimahullah seperti ini? Janganlah kau lupakan tiga doa ini di akhir sujud setiap kali sholat fardu. 3 doa sujud yang dimaksud adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma rzuqni
taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Enggak tahu juga. Iya, yang tanya siapa tahu dia dapat. Maksudnya rujukannya di mana? Iya kan? Iya. Apa hukum memakai parfum, minyak rambut yang tercampur alkohol lalu dipakai saat sholat? Apakah sholatnya sah? Tidak. Apakah sholatnya sah? Sah. Karena pendapat mayoritas ulama rahimahumullah, khamar saja, khamar bukan alkohol yang dipakai di parfum atau di kesehatan ya. Khamar saja itu tidak najis, haram. Iya, meminumnya. Tapi zatnya khamar, iya, atau alkohol yang dibilang itu tidak najis. Itu tidak najis. Dalilnya mayoritas ulama yang mengatakan tidak najis karena saat pengharaman khamar itu para sahabat tumpahkan di jalan-jalan. Tumpahkan di jalan-jalan. Nah, kalau seandainya najis, tidak boleh ditumpah sembarang kalau najis. Tidak boleh ditumpah sembarang kalau najis. Itu dalil mayoritas. Maka itu yang benarnya dia tidak najis. Walaupun haram diminum, tapi apa? Tidak najis. Nah, kalau sholat menggunakannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sah sholatnya. Karena itu tidak najis. Tidak najis. Itu wallahu alam. Atas pendapat mayoritas tadi. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kriminal khususnya di Indonesia, terlalu sering dan banyak kali jenazah sudah dikubur 2, 3, 4 hari, digali lagi, diambil lagi, dibawa lagi misalnya di laboratorium di rumah sakit untuk kepentingan otopsi atau yang jenazah bermasalah. Mungkin ada sih penjelasan untuk kami yang awam. Yang kedua, hampir sama dengan masalah tadi pertama, kepentingan penyelesaian untuk masalah pendanaan, tapi ini bukan untuk itu, tapi untuk dunia penelitian medis kedokteran. Jasanya jenazahnya tidak dikubur, tapi disimpan di kamar mayat, digarikan, dioleskan di sini untuk kepentingan kedokteran. Mungkin juga ini ada penjelasan atau dalil yang bisa kita dengan sama mohon penjelasan. Baik. Terkait dengan yang pertama tadi itu dibolehkan Pak untuk menegakkan hak. Untuk menegakkan apa? Hak. Misalnya orang ini dibunuh, cuma tidak ditahu kecuali setelah dia dikuburkan. Untuk membuktikan haknya ini supaya bisa diambil haknya, dikisos misalnya atau bayar dia, maka boleh dikeluarkan kembali dan diperiksa. Itu untuk apa? Menegakkan haknya. Menegakkan haknya. Itu hal yang dibolehkan karena ada maslahat yang lebih besar. Ada maslahat yang lebih besar dalam hal tersebut. Dan ini yang banyak difatwakan akan bolehnya hal tersebut dengan maslahat yang disebutkan. Karena menunaikan hak itu adalah wajib. Menunaikan hak itu sesama adalah apa? Wajib. Bahkan walaupun dia sudah meninggal. Walaupun dia sudah meninggal. Dibolehkan. Dibolehkan hal tersebut. Tentunya kalau belum lama dikuburkan. Kalau belum lama dikuburkan. Kemudian masalah yang berikutnya tadi itu bagaimana kalau sengaja tidak dikuburkan untuk keperluan kesehatan, tidak boleh. Pada hukum dasarnya, apalagi mayat muslim, tidak dibolehkan. Mayat kafir saja tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kalau dalam hal ini ada maslahat untuk mereka, maka mereka yang pertimbangkan. Kita secara hukum Islam tidak. Kita secara hukum Islam tidak dibolehkan. Apalagi nanti masuk sampai menyakitinya ya. Artinya dibelah badannya, tulangnya dipatahkan. Itu nanti ada hadisnya. Akan datang bersama kita bahwa ya tidak boleh mematahkan, membengkokkan ya dari tulang mayat.
itu sama dengan mematahkan atau membengkokkannya saat dia hidup. Akan datang nanti insya Allah setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan pembahasan itu Pak, insya Allah akan datang. Jadi tidak boleh operasi Ustaz. Biasa diambil di organ-organ tubuh jadi dari orang hidup ini untuk supaya dia bisa sembuh kembali, dan bisa juga. Dia ridho tersebut. Maksudnya kan biasanya dia wasiatkan kalau saya meninggal kasih. Harus wasiat. Iya, orangnya ridho. Kan kalau ndak ridho berarti mencuri Pak Syarif. Iya, mencuri di kuburan itu sama dengan mencuri di rumah orang hidup. Iya, kan ada orang mencuri kain kafan di dalam kuburan. Sama hukumnya mencuri, apalagi mau dicuri jantungnya. Sama Pak Syarif. Tapi kecuali orangnya dia berwasiat. Dia berwasiat berarti kan itu keriduannya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini realita. Karena di kampung saya masih kecil. Ada orang meninggal, tapi si mayat ini sebelum dimandi dia kasih gigi palsu. Dengan gigi ada juga ayah pakai gigi emas. Dicopot dulu. Bagaimana? Iya, kalau emas iya Pak boleh. Bahkan harus Pak, karena kalau kita kubur dengan gigi emasnya mubadzir, dan itu akan membuat orang nanti bongkar kuburannya. Iya pada pasti kalau udah tahu, wih sana itu. Nggak perlu. Itu tadi yang emas itu kita bongkar, kita ambil, kita keluarkan karena itu tadi nanti akan membahayakannya. Lebih baik kita yang keluarkan dengan cara halus daripada orang gali, dia cangkul nanti mukanya. Seperti itu Pak. Jadi kalau emas keluarkan, kalau bukan enggak apa-apa, langsung dikuburkan. Sudah selesai? Silakan. Kalau bisa harusnya bagi profesi laut. Jadi kalau memang ada hukumnya, jelaskan yang berjalan bagaimana? Iya baik. Hukum menguburkan di laut boleh kalau memang tidak sampai ke darat. Kalau sampai ke darat akan busuk, bau, boleh untuk maslahat itu. Boleh. Caranya boleh langsung. Ada dua cara yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, antum simpan di atas papan, dibiarkan saja dibawa oleh air. Siapa tahu dia sampai ke darat dan dikuburkan oleh orang yang menjumpainya di daratan yang terdekat. Yang kedua, boleh kita pemberat saja. Maksudnya untuk langsung ke bawah. Boleh dua cara yang disebut oleh ulama kita kalau memang gitu keadaannya. Dan itu pertimbangan dari amir safarnya ya. Maksudnya dari kapten kapal misalnya. Misalnya mereka tahu kalau ini tunggu sampai ke darat akan busuk. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada pengaruhnya dengan kapal kalau dibawa. Karena ada orang bilang, "Wih, berat larinya ini karena." Tidak ada hubungannya. Karena ada orang berkeyakinan seperti itu. Kalau tidak ini segera katanya berat larinya kapal. Tidak ada hubungannya. Jadi kaptennya yang pertimbangkan. Ini sampai di sana bisa enggak? Kan dia tahu jaraknya dan tempuhnya akan berapa hari. Para sahabat pernah terjadi begitu. Mereka lagi nyebrang laut, meninggal di atas laut dan mereka kubur dan mereka perkirakan akan sampai ke sana belum busuk. Dan mereka kubur di darat. Tapi kalau seandainya misalnya dipertimbangkan akan lama, akan busuk di atas laut, boleh kita kuburkan di laut. Silakan. Bagaimana kalau sekiranya kita membangun kediaman di atas bidang tanah? Ya sebenarnya kita tidak tahu bahwa tanah ini bekas kuburan misalnya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada orang yang pernah menyaksikan bahwa tanah tidak apa yang bekas kuburan. Bagaimana sementara kira-kira posisi yang Tanya Ki, di mana kuburannya itu? dia cuma katakan bahwa di sini bekas kuburan. Di sekitar situ? Ya, yang kembali tadi bekas kuburan.
tapi tidak tahu di mana posisinya. Di mana posisinya? Ada yang memfatwakan tidak apa-apa, karena katanya di bumi ini tidak kosong dari kuburan. Bisa saja dulu katanya di sana ada kuburan, di sini kan orang dulu kubur sembarang, belum ada kuburan perkumpulan. Katanya kalau sudah samar, sudah tidak ditahu lagi di mananya posisinya, maka boleh dimaafkan. Maka itu dimaafkan. Kalau tidak ditahu posisinya, cuma kalau orang tahu tadi itu kita tanya, kita tahu di mana. Nah, baru kalau pas dia tanya bahwa ini kamar sini, kita bongkar. Kita bongkar seperti itu. Cuma kalau dia mubaham, tidak ditahu di mana. Yang penting dia bilang ada di sini dulu, tapi tidak tahu di mana. Tidak apa-apa, dimaafkan karena sudah diratakan. Sudah diratakan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jenazah itu silikon di dalam tubuhnya biasa orang ada obatnya Tidak apa-apa, nggak usah dibuka. Tidak ada orang ambil silikonnya setelahnya. Iya. Tidak apa, langsung seperti yang Bapak tadi tanyakan tentang gigi palsunya, tidak perlu dibuka. Tidak perlu dibuka. Tidak apa-apa, dikubur bersamanya. Kecuali berharga. Yang kita bicarakan tadi itu yang harus dibuka adalah yang berharga. Kenapa? Karena kita akan takutkan ada nabis yang tukang pencari harta yang ada dalam kuburan. Ini yang bahaya ini. Makanya kita kalau berharga, ambil dulu. Keluarkan. Tapi kalau tidak berharga, tidak apa-apa, langsung dikuburkan. Tidak perlu dikeluarkan. Ada? Ta'awun, baik. Iya, pada asalnya sebenarnya kalau kita yang meninggal yang kita bertahun dengannya itu muslim. Itu adalah apa? Muslim pada dasarnya. Cuman kalau kita sekarang kan terlanjur di kantor kegiatan sosial begitu, iya, sosial umum untuk muslim, demikian pula kafir, ya kita niatkan saja untuk muslim. Kita sendiri yang bertahun kita niatkan saja untuk muslim. Suatu saat kalau juga meninggal kafir ya, mau apa qadarullah. Ya, karena kalau kita tidak ikut di situ juga, itu akan buruk nama nanti. Akan buruk nama. Gimana ini? Dia tidak ada sekali ini. Ya, anggap saja dia manusia. Ya kan? Ketika kita kumpulkan, kalaupun itu adalah orang kafir, ya manusia. Manusia. Seperti itu. Iya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan. Silakan Pak. Terakhir berarti Pak. Mewakili teman. Bagaimana hukumnya itu tato? Tato. Kita menato begitu. Tato Iya. Yang tato. Haram. Karena dilaknat yang menato dan yang meminta untuk ditato. Al-washima wal mutawashima. Orang yang mentato dilaknat dan yang meminta dilaknat. Yang sudah terlanjur cukup bertobat Pak. Yang terlanjur mau diapa? Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau sudah terlanjur tidak perlu. Kalau kita bisa hilangkan tidak berbahaya, hilangkan. Tapi kalau membahayakan kulit, dimaafkan. Kecuali menghalangi wudhu. Tatonya ini menghalangi wudhu. Tidak meresap di kulit, tapi dia tempel di kulitnya. Menghalangi wudhu, harus dikeluarkan. Kalau menghalangi wudhu. Kalau tidak, maka tidak perlu dikeluarkan atau dihilangkan. Wallahu alam begitu. Alhamdulillah. Oh, kita tanya untuk teman tak? Di sampingnya. Alhamdulillah. Iya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.